Ada 3 perkara yang dilarang oleh Nabi SAW juga terkait dengan kubur. Yang pertama, at-tajusis. At-tajusis, membangun dengan semen atau dengan kapur pada kubur. Yang kedua, an yuqa'ada, duduk di atas kubur seperti misalnya jelaskan tadi. Yang ketiga, wa an yubna, dibangun bangunan di atas kubur. 3 larangan ini mempunyai penjelasan dan penerangan daripada ahli-ahli hadis. Penerangannya adalah pada status tanah pada kubur tersebut. Bila status tanah itu tanah wakaf, maka dalam hal ini setiap jenazah yang dikuburkan tidak boleh mengambil space lebih daripada dirinya sendiri untuk disimpan di dalam space itu. Karena tanah itu bukan miliknya, tapi tanah itu wakaf, milik semua orang yang kalau meninggal dunia, maka berhak dikuburkan di tanah pekuburan itu. Melainkan bila ada sebab-sebab tertentu untuk diletakkan bangunan, bukan bangunan macam semen ataupun kapur untuk menjaga jenazah atau mayat yang ada di dalam kubur, maka diperbolehkan bila ada sebab. Di antara sebabnya dahulu itu ada orang pencuri kafan. Mayit kalau sudah dikuburkan digali balik, itu mayit dia berkafannya. La haula wala quwwata illa billah. Kafan mayit pun tak selamat daripada orang. Atau khawatir akan digali oleh binatang buas yang boleh menghidu bau mayat yang mungkin akan menyebabkan mayat itu digali dan dimakan. Maka dalam hal ini bila ada sebab-sebab tertentu, maka diperbolehkan untuk meletakkan macam semen sebatas keperluan sahaja, karena tanah itu adalah tanah wakaf. Yang namanya wakaf milik semua orang. Dan meninggikan kubur pada bahagian tanah itu sendiri diperbolehkan, tetapi tidak tinggi sangat, tetapi hanya 1 jengkal atau lebih sedikit, yang artinya tidak sampai mengambil bahagian yang banyak pada kubur itu, sehingga mengambil space daripada yang lain atau tanah yang sebelahnya. Sebagaimana saya katakan, ini bila pada tanah wakaf. Dalam hal ini dikatakan dalam beberapa kitab termasuk Faidul Qadir, katanya dikatakan atau di syarah Subulus Salam atau syarah Bulughul Maram. Akan tetapi bila tanah itu tanah persendirian, bukan tanah wakaf, miliknya sendiri, maka dalam hal ini membangun sesuatu di atas kubur, baik itu berupa bangunan di tanah persendirian. Kalau tanah persendirian maka tak ada kaitan dengan sesiapa saja, ini tanah milik dia. Maka diperbolehkan bila tidak menjadikan maksud berlakunya hal-hal yang sesat dan tidak boleh dalam syarak berlaku dengan adanya bangunan tersebut. Tapi sekedar membangun di tanah persendirian dengan tujuan-tujuan yang tak ada bercanggah dengan syariat, maka diperbolehkan untuk membangun bangunan di atas tanah pekuburan atau di atas kubur yang berada pada tanah persendirian. Dalam kitab Faidul Qadir dikatakan bahwasanya, ini apalagi kalau dibangun, bangunnya itu atau dibangun masjid contohnya. Macam mana itu? Nah, bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Kristen menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Yang dimaksudkan pada hadis ini adalah golongan orang-orang yang menjadikan ibadah mereka menghadap ke kubur, sehingga kedudukan kubur sama dengan kiblah. Bukan bermaksud salat atau membangun bangunan di atas kubur yang memang bangunan itu sedia ada, atau masjidnya di atas kubur, atau kuburnya di sebelah masjid. Jika yang dimaksudkan bukan kuburnya, jika yang dimaksudkan bukan menjadikan kubur arah untuk menghadap salatnya, dan tanah bukan milik orang lain, maka membangun bangunan, baik itu bangunan biasa atau masjid, bukanlah menjadi satu kesalahan. Selagi tidak ada maksud untuk menuhankan atau menjadikan ibadah kepada kubur. Demikian disebutkan di dalam beberapa pendapat mengenai hal sedemikian. Katanya, an yakunal qabra bijiwaril masjid. Kalau kubur di sebelah masjid, maka tidak ada masalah. Nah, pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, katanya mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, kanu yaj'alunaha qiblatan yasjuduna ilaiha. Maksud daripada hadis itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu menjadikan kubur-kubur nabi mereka arah kiblat dan mereka sujud kepada kubur. Itu yang dilarang. Bukan hanya pada orang Yahudi dan Nasrani, hatta dalam Islam pun juga sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada sesiapa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wattafaqat nusus, yakni berbicara beberapa pendapat yang ada pada pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i yang bila menjadikan bangunan di atas kubur atau masjid di atas kuburnya, masjid di atas kubur dengan kubur sebelah masjid bezo ya. Kalau kubur sebelah masjid ya tak ada kaitan langsung dengan masjid. Baik itu kuburnya di hadapan masjid, samping kanan atau samping kiri, yang penting masjid itu terhalang bukan kubur itu di dalam masjid. Tapi bila kubur berada dalam masjid, ini yang menjadi perbezaan antara ulama, karena kekhawatiran pada ibadah mereka terganggu. Walaupun dalam hal ini antara perbezaan ulama yang mengatakan makruh atau yang mengatakan tidak berkenaan dengan pembangunan masjid di atas kubur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, katanya di antara doa Nabi SAW, katanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kubur aku umpama berhala yang disembah. Itu sebagai penafsiran pada hadis Nabi yang lain yang mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka tempat sujud. Itulah dimaksudkan, ditafsirkan oleh hadis yang lain oleh Nabi umpama berhala yang disembah atau yang disujud, atau orang-orang bersujud kepada berhala dijadikan hal yang sama sujud kepada kubur. Adapun orang berziarah kubur, orang itu berdoa di kubur, orang itu menjadikan adanya tanaman di kubur, hal-hal seperti ini tidak menyalahi kepada syariat. Seperti mana saya katakan, Nabi ziarah kubur berdoa berdiri ada. Nabi berziarah kubur dalam keadaan duduk pun juga ada riwayatnya. Faham dong? Nah, itu dengan dalil bagaimana ada seorang meletakkan payung di atas kuburnya seseorang. Kata Sayyidina Umar mengatakan, biarlah yang memayungi itu adalah amalnya, bukan payung kamu.
Ya, memang betul kata-kata itu. Lalu kalau payung saja tak boleh, macam mana dengan bangunan? Tujuan membangun bangunan di atas kubur bukan bertujuan untuk menaungi orang yang ada dalam kubur. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjadi tempat yang selesa untuk orang berziarah, atau untuk diketahui oleh orang ramai ini kubur fulan bin fulan. Khususnya kalau kubur itu orang-orang yang saleh. Hal ini ketika Utsman bin Maz'un ini saudara susu Nabi SAW meninggal dunia. Maka Nabi perintahkan sahabat, kamu ambil batu untuk kamu bawa kemari untuk saya letakkan di bahagian kepala kubur saudara saya ini, Utsman bin Maz'un. Supaya saya kenal untuk berziarah kubur saudara saya. Jadi Nabi ingin meletakkan tanda. Tujuan di sini ingin menjadikan tanda pada kubur saudaranya untuk diziarahi. Sahabat itu tidak mampu membawa batu karena terlalu besar. Nabi pergi sendiri, Nabi angkat punya lengan, kata sahabat sampai saya nampak putihnya kulit Nabi SAW ketika melipat lengan bajunya dan diangkat sendiri oleh Nabi batu. Maknanya batunya besar. Kalau kecil-kecil ya, kalau semua orang boleh bawa. Ini Nabi sendiri bawa. Maknanya batu itu berat dan juga besar. Apa tujuannya? Menjadi tanda. Maka bangunan yang dibangun di atas kubur, bila itu tanah persendirian, bukan tanah wakaf sebagaimana saya jelaskan tadi. Tujuannya adalah untuk diketahui. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyelesaikan orang berziarah. Maka dibangun bangunan itu diperbolehkan saja, tanahnya tanah sendiri, tujuannya bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Ada berkenaan dengan tajsis, membangun semen pada kubur sebagaimana saya jelaskan apa tujuannya, dan juga yang kedua adalah membangun bangunan bergantung kepada status tanah, adakah tanah wakaf atau bukan sebagaimana saya jelaskan. Wallahu taala alam bissawab. Kita akan